Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus ASKAP, ASKOT, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu ASKAP dan ASKOT seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan ASKAP dan ASKOT. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, ambo tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran order sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti
nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang. Ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan nggak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin kedua poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin. 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lagi. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan betul kan?
Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus ASKAP, ASKOT, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu ASKAP dan ASKOT seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan ASKAP dan ASKOT. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku 7 poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah, jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang semua wasit PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh.
bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang. Ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin ke 2 poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Gitu. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, dari ruling partinya kan kami. Iya kan betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuh 2 poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten.
Lalu yang kedua, yang paling penting bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, U berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Aku lagi bocoran order sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu Biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya. Karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan nggak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI ya. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin kedua poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia.
Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askop. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku 7 poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaan jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Aku lagi bocoran orders ya, sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan nggak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI
bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Namun tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin ke 2 poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan oleh kelompok itu lain. Gitu. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa ganti dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuh 2 poin saja ya. Nggak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Aku lagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Saya belajar dari Arya Sinulinga itu.
Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu, ya pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan. Jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup. Nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang. Ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua yang terakhir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lagi. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir.
Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku 7 poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua ASPROF Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua ASPROF Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh ASPROF di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaan jalan nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh ASPROF. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh ASPROF. Aku lagi bocoran order sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi ASPROF nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah, jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang semua wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua ASPROF Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua ASPROF Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh ASPROF yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ASPROF harus dibantu oleh ASKOT dan ASKAP. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin 2 poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun ya, berapa tahun? 13 tahun mau dilanjutkan oleh kelompok itu lagi gitu. Nah, bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau
mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa ganti dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus ASKAP, ASKOT, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu ASKAP dan ASKOT seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan ASKAP dan ASKOT. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, ambo tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan. Jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun murah. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa
perlu melihat bendera partai politik, karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang. Ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan, dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin kedua poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lagi. Gitu. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sabalah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askop. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia.
Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran order sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun murah. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua yang terakhir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin. 13 tahun. Ya, berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang salah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir.
Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus ASKAP, ASKOT, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu ASKAP dan ASKOT seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan ASKAP dan ASKOT. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua ASPROF Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua ASPROF Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh ASPROF di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh ASPROF. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh ASPROF. Apalagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi ASPROF nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan. Jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun murah. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai
Ketua Asprof Sumbar, Ambo akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan nggak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI ya. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin Abu tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Abu tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Abu ingin ke 2 poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lagi. Gitu. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sabalah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, Abu 7 poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, U berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4
dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya, dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu, jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua yang terakhir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan nggak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI ya. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin. 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot.
Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua ASPROF Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua ASPROF Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh ASPROF di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh ASPROF. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh ASPROF. Apalagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi ASPROF nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah, jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua ASPROF Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua ASPROF Sumbar kan gak kaleng-kalengan, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh ASPROF.
dari seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin ke 2 poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lagi. Gitu. Nah, bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa ganti dengan pemerintah pusat. Kalau yang sabalah kan ngekos, dari ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu
ya pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu Biko gaji bulanan. Jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang. Ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua yang terakhir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan nggak kaleng-kalengan, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan, dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin. 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askop. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir.
Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku 7 poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua ASPROF Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua ASPROF Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh ASPROF di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh ASPROF. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh ASPROF. Aku lagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi ASPROF nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua ASPROF Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua ASPROF Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan, dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh ASPROF yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ASPROF harus dibantu oleh ASKOT dan ASKAP. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin ke 2 poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan oleh kelompok itu lagi. Gitu. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau
melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa ganti dengan pemerintah pusat. Kalau yang sabalah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus ASKAP, ASKOT, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu ASKAP dan ASKOT seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan ASKAP dan ASKOT. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, ambo tuduh poin saja ya, nggak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun murah. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat
bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya. Jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang. Ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan nggak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI ya. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin ke 2 poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Patang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin. 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuh 2 poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh
Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin ke 2 poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lagi. Gitu. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, dari ruling partinya kan kami. Iya kan betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir.
Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus ASKAP, ASKOT, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure, Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu ASKAP dan ASKOT seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan ASKAP dan ASKOT. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, ambo 7 poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah, jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit, ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun murah. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan
kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan Ambo sebagai Ketua Asprof Sumbar, Ambo akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan nggak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI ya. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin Ambo tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Ambo tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Ambo ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askop. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, Ambo to the point saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, U berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4
dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Aku lagi bocoran order sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin ke 2 poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Gitu. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot.
Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku 7 poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua ASPROF Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua ASPROF Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh ASPROF di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh ASPROF. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh ASPROF. Aku lagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi ASPROF nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan. Jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya. Jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua ASPROF Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua yang terakhir. Jadi kan sehingga Ketua ASPROF Sumbar kan nggak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI ya. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh
ketua umum PSSI dan wakil ketua umumnya dan exco-exconya harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin Abu tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Abu tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Abu ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, Abu to poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaan jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Aku lagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulingga itu. Jadi kita nanti undang DPR
yang melatih itu, ya pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu Biko gaji bulanan. Jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang. Ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI ya. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Gitu. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir.
Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, nggak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua ASPROF Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua ASPROF Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh ASPROF di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh ASPROF. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh ASPROF. Aku lagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi ASPROF nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang semua wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua ASPROF Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua ASPROF Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh ASPROF yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ASPROF harus dibantu oleh ASKOT dan ASKAP. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin kedua poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya, berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lagi. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau
melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa ganti dengan pemerintah pusat. Kalau yang sabalah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus ASKAP, ASKOT, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu ASKAP dan ASKOT seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan ASKAP dan ASKOT. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan. Jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya. Jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa
bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang. Ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan nggak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI ya. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin kedua poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lagi. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten.
Lalu yang kedua, yang paling penting bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya, dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu, jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun murah. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan nggak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin 2 poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya, berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Gitu. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia.
Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprov Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprov Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprov di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprov. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprov. Aku lagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprov nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan. Jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya. Jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprov Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua yang terakhir. Jadi kan sehingga Ketua Asprov Sumbar kan gak kaleng-kalengan, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan, dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan
mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh ketua umum PSSI dan wakil ketua umumnya dan exco-exconya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin Abu tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Abu tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Abu ingin kedua poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Ekawatan sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sabalah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askop. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, Abu tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Aku lagi bocoran order sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya. Dan nanti
ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu, ya pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan. Jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang. Ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua yang terakhir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Gitu. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askop. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir.
Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, ambo 7 poin saja ya. Nggak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprov Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprov Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprov di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprov. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprov. Aku lagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprov nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan. Jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya. Jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprov Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprov Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-Exco-nya, harus dibantu oleh Asprov yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprov harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin 2 poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya, berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang
berganti dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus ASKAP, ASKOT, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu ASKAP dan ASKOT seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan ASKAP dan ASKOT. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, ambo tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun murah. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita
kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan nggak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI ya. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun ya kan? Berapa tahun? 13 tahun mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain gitu. Nah, Bapak-Bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jale, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh
Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran ordal sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin kedua poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan oleh kelompok itu lagi. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sabalah kan ngekos, dari ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir.
Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus ASKAP, ASKOT, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu ASKAP dan ASKOT seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan ASKAP dan ASKOT. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota-kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu Biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai
Ketua Asprov Sumbar, Ambo akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprov Sumbar kan nggak kaleng-kalengan, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprov yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprov harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin Abu tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Abu tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Abu ingin 2 poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya, berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sabalah kan ngekos, ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprov PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprov PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprov sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprov PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askop. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprov nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprov akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, Abu 2 poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprov Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprov Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprov di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprov. Ya,
Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprov. Apalagi bocoran order sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprov nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprov Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprov Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprov yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprov harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lagi. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprov PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprov PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprov sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprov PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askop. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprov nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih.
Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua ASPROF Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua ASPROF Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh ASPROF di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh ASPROF. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh ASPROF. Aku lagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi ASPROF nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua ASPROF Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua ASPROF Sumbar kan nggak kaleng-kalengan, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan, dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh ASPROF yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ASPROF harus dibantu oleh ASKOT dan ASKAP. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin
cerita panjang lebar, nggak ingin banyak omong-omong, aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan oleh kelompok itu lagi. Gitu. Nah, bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa ganti dengan pemerintah pusat. Kalau yang sabalah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus ASKAP, ASKOT, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu ASKAP dan ASKOT seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan ASKAP dan ASKOT. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh
jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang. Ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua yang terakhir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan nggak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI ya. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin ke 2 poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin. 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askop. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuh 2 poin saja ya, nggak ingin banyak omong-omong. Memang kami
berkeinginan maju jadi ketua Asprov Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi ketua Asprov Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprov di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprov. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprov. Apalagi bocoran ordal sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprov nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, ya, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprov Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprov Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprov yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprov harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin ke 2 poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan oleh kelompok itu lagi. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, dari ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan?
Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus ASKAP, ASKOT, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu ASKAP dan ASKOT seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan ASKAP dan ASKOT. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, ambo tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Aku lagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun murah. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh. Dan
dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang. Ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan nggak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin kedua poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askop. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten.
Lalu yang kedua, yang paling penting bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprov. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprov. Aku lagi bocoran order sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprov nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya, dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu, jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprov Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprov Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan, dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprov yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprov harus dibantu oleh Askot dan Askam. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Gitu. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprov PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprov PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprov sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprov PSSI seluruh Indonesia.
Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprov Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprov Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprov di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprov. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprov. Aku lagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprov nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan. Jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang semua wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprov Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua yang terakhir. Jadi kan sehingga Ketua Asprov Sumbar kan nggak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan, dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan
mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh ketua umum PSSI dan wakil ketua umumnya dan exco-exconya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin Abu tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Abu tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Abu ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan oleh kelompok itu lagi. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sabalah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, Abu to the point saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Aku lagi bocoran orders ya, sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya.
Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang DPR yang melatih itu, ya pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan. Jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup. Nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang. Ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua yang terakhir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin. 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir.
Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua ASPROF Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua ASPROF Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh ASPROF di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh ASPROF. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh ASPROF. Aku lagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi ASPROF nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah, jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua ASPROF Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua ASPROF Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan, dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh ASPROF yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ASPROF harus dibantu oleh ASKOT dan ASKAP. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin kedua poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun ya, berapa tahun? 13 tahun mau dilanjutkan oleh kelompok itu lagi gitu. Nah, bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau
mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa ganti dengan pemerintah pusat. Kalau yang sabalah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus ASKAP, ASKOT, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu ASKAP dan ASKOT seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan ASKAP dan ASKOT. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya, sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa
tanpa perlu melihat bendera partai politik, karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang. Ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan nggak kaleng-kalengan, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan, dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas
tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan. Jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, ya, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI ya. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun ya, berapa tahun? 13 tahun mau dilanjutkan oleh kelompok itu lagi gitu. Nah, bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, dari ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir.
Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus ASKAP, ASKOT, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure, Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu ASKAP dan ASKOT seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan ASKAP dan ASKOT. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu Biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun murah. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai
Ketua Asprof Sumbar, Ambo akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan nggak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI ya. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin Abu tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Abu tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Abu ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun ya kan? Berapa tahun? 13 tahun mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, Abu tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, U berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4
dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran order sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya, dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu, jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, ya, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun murah. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan, dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lagi. Gitu. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot.
Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola Ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku 7 poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua ASPROF Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua ASPROF Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh ASPROF di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh ASPROF. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh ASPROF. Aku lagi bocoran orders ya, sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi ASPROF nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun murah. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua ASPROF Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua yang terakhir. Jadi kan sehingga Ketua ASPROF Sumbar kan nggak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI ya. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum
PSSI dan wakil ketua umumnya dan ex-Reskonya harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Ekapatan sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askop. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Aku lagi bocoran orders ya, sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya.
saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu, ya pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan. Jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang. Ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Gitu. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir.
Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku 7 poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprov Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprov Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprov di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprov. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprov. Aku lagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprov nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan. Jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya. Jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprov Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprov Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI ya. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprov yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprov harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin kedua poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang
bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus ASKAP, ASKOT, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu ASKAP dan ASKOT seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan ASKAP dan ASKOT. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, ambo tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Aku lagi bocoran orders ya, sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya.
Jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang. Ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI ya. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Gitu. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askop. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof
Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya. Sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala. Ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya, dan nanti ini kita minimalisir biaya. Saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu, ya pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan. Jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup. Nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, ya, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya. Jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang. Ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin kedua poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Ekawatan sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lagi. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sabalah kan ngekos, dari ruling partinya kan kami. Iya kan betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir.
Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus ASKAP, ASKOT, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu ASKAP dan ASKOT seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan ASKAP dan ASKOT. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya, sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun murah. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai
Ketua Asprov Sumbar, Ambo akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprov Sumbar kan nggak kaleng-kalengan, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprov yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprov harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin Abu tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Abu tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Abu ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprov PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprov PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprov sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprov PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askop. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprov nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprov akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, Abu tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprov Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprov Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprov di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprov. Ya,
Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprov. Apalagi bocoran ordal sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprov nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan. Jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, ya, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprov Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprov Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprov yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprov harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin kedua poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya, berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan oleh kelompok itu lagi. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprov PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprov PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprov sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprov PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprov nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih.
Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku 7 poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu Biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan nggak kaleng-kalengan, Wakil Ketua Umum kan di PSSI ya. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh ASKOT dan ASKAP. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar,
mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Patang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. ya kan? Berapa tahun? Kelompok itu 13 tahun. Mau dilanjutkan oleh kelompok itu lagi. Nah, bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus ASKAP, ASKOT, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu ASKAP dan ASKOT seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan ASKAP dan ASKOT. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, kamu tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah, jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit.
Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang. Ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan nggak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan oleh kelompok itu lagi. Gitu. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang mohon maaf
kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi ketua Asprof Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua yang terakhir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan nggak kaleng-kalengan, Wakil Ketua Umum kan di PSSI ya. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin kedua poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Ekawatan sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jale, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sabalah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar.
Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Aku lagi bocoran orders ya, sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun murah. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena
rencana ke depan, saya pandang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Gitu. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten.
Lalu yang kedua, yang paling penting bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, U berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Aku lagi bocoran orders ya, sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya. Karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askop dan Askam. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin kedua poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lagi. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sabalah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia.
Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askop. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya, sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun murah. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua yang terakhir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan nggak kaleng-kalengan, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan
agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh ketua umum PSSI dan wakil ketua umumnya dan exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan oleh kelompok itu lagi. Gitu. Nah, bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Aku lagi bocoran order sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya.
Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu, ya pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan. Jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup. Nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, ya, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang. Ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI ya. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin kedua poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan oleh kelompok itu lagi. Gitu. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir.
Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku 7 poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya, sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua yang terakhir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan nggak kaleng-kalengan, Wakil Ketua Umum kan di PSSI ya. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh ASKOT dan ASKAP. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin 2 poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang
insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang Sabala kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus ASKAP, ASKOT, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu ASKAP dan ASKOT seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan ASKAP dan ASKOT. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, kamu tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit ya, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun murah. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya. Jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti
Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang. Ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan, dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya, berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lagi. Gitu. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askop. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada
yang di masing kota kabupaten, ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Aku lagi bocoran orders ya, sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua yang terakhir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan nggak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin kedua poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lagi. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025.
Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askop. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku 7 poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Aku lagi bocoran order ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun murah. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan
Sehingga ketua Asprov Sumbar kan nggak kaleng-kalengan ya, wakil ketua umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh ketua umum PSSI dan wakil ketua umumnya dan exco-nya, harus dibantu oleh Asprov yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprov harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin 2 poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan oleh kelompok itu lagi. Gitu. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi ketua Asprov PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprov PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprov sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprov PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprov nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprov akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku 2 poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprov Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprov Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprov di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprov. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprov. Aku lagi bocoran orders sama Bapak dan Ibu sekalian.
Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang semua wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya. Karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua yang terakhir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan nggak kaleng-kalengan, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin kedua poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askop. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir.
Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku 7 poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua ASPROF Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua ASPROF Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh ASPROF di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaan jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh ASPROF. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh ASPROF. Apalagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi ASPROF nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun murah. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua ASPROF Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua ASPROF Sumbar kan nggak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI ya. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh ASPROF yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ASPROF harus dibantu oleh ASKOT dan ASKAP. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin 2 poin aja.
mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan oleh kelompok itu lagi. Gitu. Nah, bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang salah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus ASKAP, ASKOT, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu ASKAP dan ASKOT seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan ASKAP dan ASKOT. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, ambo tuduh poin saja ya. Tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Aku lagi bocoran order sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan. Jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit.
Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang. Ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin kedua poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sabalah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askop. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang mohon maaf
kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya, sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu Biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang semua wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua yang terakhir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan nggak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI ya. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain gitu. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar.
Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus ASKAP, ASKOT, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu ASKAP dan ASKOT seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan ASKAP dan ASKOT. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, ambo tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omon-omon. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Aku lagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah, jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokal
Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin kedua poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun ya, berapa tahun? 13 tahun mau dilanjutkan oleh kelompok itu lagi gitu. Nah, bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13
berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya, sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya, dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu, jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua yang terakhir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan nggak kaleng-kalengan, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-Bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot.
Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku 7 poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua ASPROF Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua ASPROF Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh ASPROF di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh ASPROF. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh ASPROF. Aku lagi bocoran orders ya, sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi ASPROF nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah, jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, ya, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun murah. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua ASPROF Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua ASPROF Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan, dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan
mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh ketua umum PSSI dan wakil ketua umumnya dan exco-exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lagi. Gitu. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Aku lagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan
nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu, ya pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan. Jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang. Ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan nggak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin kedua poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin. 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lagi. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, dari ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askop. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir.
Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, kamu 7 poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua ASPROF Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua ASPROF Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh ASPROF di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh ASPROF. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh ASPROF. Apalagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi ASPROF nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun murah. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua ASPROF Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua ASPROF Sumbar kan nggak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh ASPROF yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ASPROF harus dibantu oleh ASKOT dan ASKAP. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin 2 poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya, berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Gitu. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan
melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus ASKAP, ASKOT, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu ASKAP dan ASKOT seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan ASKAP dan ASKOT. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan. Jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita
kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang. Ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan, dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin kedua poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin. 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, dari ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askop. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh
Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Aku lagi bocoran orders ya, sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua yang terakhir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir.
Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus ASKAP, ASKOT, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu ASKAP dan ASKOT seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan ASKAP dan ASKOT. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, ambo tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua ASPROF Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua ASPROF Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh ASPROF di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan. Jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya. Jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai
Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin kedua poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun ya, berapa tahun? 13 tahun mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askop. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaan jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya,
Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprov. Apalagi bocoran orders ya, sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprov nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu Biko gaji bulanan. Jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya. Karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprov Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua yang terakhir. Jadi kan sehingga Ketua Asprov Sumbar kan nggak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI ya. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprov yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprov harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprov PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprov PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprov sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprov PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprov nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih.
Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, ambo 7 poin saja ya. Nggak ingin banyak omon-omon. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua ASPROF Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua ASPROF Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh ASPROF di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh ASPROF. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh ASPROF. Apalagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi ASPROF nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah, jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua ASPROF Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua ASPROF Sumbar kan gak kaleng-kalengan, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh ASPROF yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ASPROF harus dibantu oleh ASKOT dan ASKAP. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Namun tidak ingin
cerita panjang lebar, nggak ingin banyak omong-omong, aku ingin ke 2 poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lagi. Gitu. Nah, bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa ganti dengan pemerintah pusat. Kalau yang sabalah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus ASKAP, ASKOT, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu ASKAP dan ASKOT seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan ASKAP dan ASKOT. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku 2 poin saja ya, nggak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya. Sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah
Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang. Ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan nggak kaleng-kalengan, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, kamu 7 poin saja ya.
nggak ingin banyak omon-omon. Memang kami berkeinginan maju jadi ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, ya, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun murah. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lagi. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan betul kan?
Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus ASKAP, ASKOT, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu ASKAP dan ASKOT seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan ASKAP dan ASKOT. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Aku lagi bocoran orders ya, sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu Biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun murah. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh.
dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang. Ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan oleh kelompok itu lagi. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askop. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten.
Lalu yang kedua, yang paling penting bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprov. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprov. Aku lagi bocoran orders ya, sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprov nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun murah. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprov Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprov Sumbar kan nggak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprov yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprov harus dibantu oleh Askot dan Askam. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya, berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprov PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprov PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprov sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprov PSSI seluruh Indonesia.
Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tujuh poin saja ya. Tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Aku lagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan nggak kaleng-kalengan, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan, dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI
pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh ketua umum PSSI dan wakil ketua umumnya dan exco-exconya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin Abu tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Abu tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Abu ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa ganti dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askop. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, Abu to poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaan jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Aku lagi bocoran orders ya, sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya.
saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu, ya pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu, biko gaji bulanan. Jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang. Ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua yang terakhir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askop. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir.
Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku 7 poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprov Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprov Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprov di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprov. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprov. Aku lagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprov nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan. Jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya. Jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprov Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprov Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI ya. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprov yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprov harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin 2 poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya, berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lagi. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau
mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu Biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun murah. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat
bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang. Ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lagi. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jale, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain
selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya, sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, ya, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI ya. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin kedua poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lagi. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang salah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir.
Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus ASKAP, ASKOT, dan Klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu ASKAP dan ASKOT seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan ASKAP dan ASKOT. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya. Sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu Biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun murah. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai
Ketua Asprov Sumbar, Ambo akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprov Sumbar kan nggak kaleng-kalengan, Wakil Ketua Umum kan di PSSI ya. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprov yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprov harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin Abu tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Abu tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Abu ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun ya kan? Berapa tahun? 13 tahun mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sabalah kan ngekos, ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprov PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprov PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprov sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprov PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprov nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprov akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, Abu tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprov Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprov Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprov di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprov.
ya. Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprov. Apalagi bocoran order sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprov nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan. Jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, ya, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya. Karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprov Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprov Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprov yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprov harus dibantu oleh Askop dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lagi. Gitu. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprov PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprov PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprov sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprov PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprov nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih.
Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku 7 poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Aku lagi bocoran order sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan nggak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan, dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh ASKOT dan ASKAP. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin
cerita panjang lebar, nggak ingin banyak omong-omong, aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Ekawatan sudah diberikan kesempatan untuk memimpin. 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? Kelompok itu 13 tahun. Mau dilanjutkan oleh kelompok itu lagi. Gitu. Nah, bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa ganti dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus ASKAP, ASKOT, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu ASKAP dan ASKOT seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan ASKAP dan ASKOT. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, kamu tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya, sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah
Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang. Ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan nggak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askam. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan oleh kelompok itu lain. Gitu. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya.
nggak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi ketua Asprov Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi ketua Asprov Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprov di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprov. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprov. Apalagi bocoran ordal sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprov nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu Biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprov Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprov Sumbar kan nggak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprov yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprov harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin kedua poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lagi. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sabalah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan?
Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus ASKAP, ASKOT, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu ASKAP dan ASKOT seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan ASKAP dan ASKOT. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku 7 poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Aku lagi bocoran orders ya, sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang DPR yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu Biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun murah. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh.
dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang. Ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin kedua poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya, berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang salah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten.
Lalu yang kedua, yang paling penting bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Aku lagi bocoran orders ya, sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih-pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan. Jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, ya, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya. Karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI ya. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askop dan Askam. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin kedua poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu, atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling partinya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia.
Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Apalagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu Biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi. Lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua yang terakhir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan, Wakil Ketua Umum kan di PSSI ya. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian,
kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI Pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin to the point aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa ganti dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus Askap dan Askot serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua Askot PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku tuduh poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh Asprof di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti Askot dan Askap kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh Asprof. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh Asprof. Aku lagi bocoran orders ya, sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi Asprof nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih.
Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu, ya pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan. Jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang. Ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua Asprof Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua Asprof Sumbar kan gak kaleng-kalengan ya, Wakil Ketua Umum kan di PSSI ya. Dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh Asprof yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Asprof harus dibantu oleh Askot dan Askap. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin kedua poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan oleh kelompok itu lagi. Gitu. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau yang sabalah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan, betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan Andre saat memberikan sambutan pada acara temu ramah dengan pengurus Askap, Askot, dan klub se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Kota Padang, Rabu malam 15 Januari 2025. Menurut penasehat Semen Padang FC ini, fungsi Asprof sangat penting dalam menopang kemajuan sepak bola nasional. Membangun sepak bola tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat, namun juga harus ditopang oleh Asprof PSSI seluruh Indonesia. Andre juga berjanji akan membantu Askap dan Askot seluruh Sumbar untuk mendapatkan sponsorship kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan Askap dan Askot. Ditambahkan mertua Pratama Arhan ini bahwasanya Asprof nanti juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan Liga 3 dan Liga 4. Andre juga berkeinginan untuk bisa menciptakan pelatih-pelatih. Secara berkala, Asprof akan menggelar pendidikan lisensi kepelatihan untuk para pelatih dengan anggaran yang bisa diminimalisir. Tak ketinggalan, Andre Rosiade mengajak seluruh stakeholder dan pelaku sepak bola ranah Minang untuk bahu-membahu dan bergotong royong memajukan sepak bola Sumatera Barat. Di penghujung sambutannya, Andre menegaskan bahwa ia juga mengincar jabatan Waketum PSSI di periode kedua kepemimpinan Erick Thohir.
Acara temu ramah Andre Rosiade dengan pengurus ASKAP dan ASKOT serta klub se-Sumatera Barat juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Ferry Mulyadi dan Ketua ASKOT PSSI Kota Padang Mas Tilizal Aye. Bapak dan Ibu sekalian, aku 7 poin saja ya, tidak ingin banyak omong-omong. Memang kami berkeinginan maju jadi Ketua ASPROF Provinsi Sumatera Barat karena memang, mohon maaf, kami memang diminta oleh Pak Erick Thohir untuk maju jadi Ketua ASPROF Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang membangun sepak bola itu tidak bisa dilakukan serta-merta di pusat. Memang harus ditopang oleh ASPROF di seluruh Indonesia. Dan salah satu tugas yang akan kita lakukan nanti adalah selain melakukan pembinaan klub dengan menyiapkan kompetisi ya, bagaimana nanti ASKOT dan ASKAP kita akan minta mengadakan kompetisi untuk seluruh SSB yang ada yang di masing kota kabupaten ya, sehingga pembinaannya jalan. Nanti sponsorshipnya kami akan carikan ya untuk seluruh kota dan kabupaten. Lalu yang kedua, yang paling penting, bagaimana selain kompetisi yang sudah berjalan secara lancar ya, Suratin U13, berapa aja? 15, 17, dan nanti Liga 4, dan juga nanti di perubahan statuta baru PSSI, Liga 3 dan Liga 4 itu diurus oleh ASPROF. Ya, Liga 3 dan Liga 4 diurus oleh ASPROF. Apalagi bocoran orders ya. So, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini PR kita. Nah, di luar itu kami berkeinginan ya bagaimana kita bisa menciptakan pelatih-pelatih. Jadi ASPROF nanti akan bertugas secara rutin dan berkala ya, kita akan menyiapkan pelatihan sertifikasi bagi para pelatih. Ya. Dan nanti ini kita minimalisir biaya. Nah, saya belajar dari Arya Sinulinga itu. Jadi kita nanti undang dapat yang melatih itu ya, pelatih itu yang memberikan sertifikasi itu biko gaji bulanan, jadi biayanya lebih murah. Jadi subsidi kita cukup, nanti biaya bagi pelatih yang ingin mendapatkan sertifikat pun jauh lebih murah. Yang kedua adalah pelatihan wasit. Ini yang kurang dilihat. Awak banyak bilang sama wasit, PSSI ingin melakukan hukuman terhadap wasit, tapi jumlah wasit pun kurang. Jadi banyak hal yang akan kita benahi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan, kita benahi bersama-sama. Ya, kita benahi bersama-sama tanpa perlu melihat bendera partai politik. Karena awak kan warna-warni, betul kan? Ya, jadi kita benahi bersama-sama sehingga nanti ke depan ya, klub-klub di Sumbar bisa berprestasi, lalu Pak PON Sumbar pun bisa adu giginya gitu loh, nggak kalah melulu gitu loh, dan bisa nanti menghasilkan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh Semen Padang ya, karena ke depan Semen Padang ya kita harapkan pemain-pemain lokalnya adalah hasil binaan dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, aku ingin sampaikan, kemungkinan besar kalau Bapak dan Ibu mengamanahkan aku sebagai Ketua ASPROF Sumbar, aku akan maju sebagai Wakil Ketua Umum PSSI di periode kedua Erick Thohir. Jadi kan sehingga Ketua ASPROF Sumbar kan gak kaleng-kalengan, Wakil Ketua Umum kan di PSSI kan, dan insya Allah akan masuk paketnya Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan, mohon bantuan agar kita bisa bersinergi dengan PSSI pusat. Karena membenahi sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umumnya dan Exco-nya, harus dibantu oleh ASPROF yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ASPROF harus dibantu oleh ASKOT dan ASKAP. Jadi itu yang ingin aku tawarkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak ingin cerita panjang lebar, tidak ingin banyak omong-omong. Aku ingin 2 poin aja. Mohon dukungan, mohon bantuan, sama-sama kita benahi. Kan kelompok Eka Batang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin. 13 tahun. Ya kan? Berapa tahun? 13 tahun. Mau dilanjutkan lagi oleh kelompok itu lain. Nah, Bapak-bapak ingin melanjutkan atau perubahan? Terserah, itu kan pilihan. Mau
mau melanjutkan lagi di kubu yang itu atau yang kami tawarkan perubahan yang baru. Yang jadi, insya Allah kami akan bisa ganti dengan pemerintah pusat. Kalau yang sebelah kan ngekos, the ruling party-nya kan kami. Iya kan betul kan? Andre Rosiade klaim Erick Thohir minta dirinya maju menjadi Ketua Asprof PSSI Sumbar. Padang, Minang 1, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan dirinya akan maju pada pemilihan Ketua Asprof PSSI Sumbar mendatang. Bahkan ia